Bayangkan ini baik-baik. Ada bencana, ada wilayah terdampak, ada masyarakat yang butuh pertolongan secepatnya. Tapi sebelum bantuan bergerak, negara justru bertanya satu hal. Sudah bayar pajak belum? Ini bukan satire. Ini bukan lelucon. Ini kejadian nyata. Sebuah kapal keruk yang akan digunakan untuk penanganan bencana di Sumatera hampir tidak bisa berangkat karena dikenakan bea cukai senilai 30 miliar rupiah. 30 miliar untuk kapal bantuan bencana. Dan yang lebih mengejutkan, bukan rakyat yang pertama kali protes, melainkan Menteri Keuangan sendiri, Purbaya Yudi Sadewa. Ia mengaku bingung. Bayangkan, seorang Menteri Keuangan Republik Indonesia bingung dengan aturan di negaranya sendiri. Kapal ini bukan kapal komersial, bukan kapal proyek, bukan kapal cari untung. Ini kapal keruk, dipinjam untuk membantu penanganan bencana. Kapal tersebut berasal dari perusahaan yang beroperasi di kawasan ekonomi khusus. Dan disinilah masalah dimulai. Karena menurut aturan, setiap barang atau aset yang keluar dari kawasan ekonomi khusus wajib dikenakan bea cukai. Aturan berjalan, sistem bekerja, tanpa bertanya satu hal penting. Untuk apa kapal ini digunakan? Akibatnya, kapal yang seharusnya segera bergerak membantu korban bencana justru tertahan di meja administrasi karena sistem melihat dokumen, bukan penderitaan. Coba kita berhenti sejenak. Gunakan logika paling sederhana. Kalau ada orang menyumbang makanan, tidak dipajaki. Kalau ada orang menyumbang obat, tidak dipajaki. Kalau ada relawan menyumbang tenaga, tidak dipajaki. Lalu pertanyaannya sederhana. Kenapa alat bantu bencana justru dipajaki? Di mana akal sehatnya? Apakah karena nilainya besar? Apakah karena bentuknya kapal? Atau karena sistem kita memang tidak diajarkan untuk membaca konteks? Inilah momen di mana aturan kehilangan nurani. Dalam rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana yang disiarkan langsung oleh DPR RI, Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan kebingungannya secara terbuka. Ia mengatakan, "Saya bingung, mau ngebantunya mesti bayar." Kalimat ini sederhana, tapi dampaknya besar. Karena itu berarti, kalau kasus ini tidak sampai ke meja menteri, bisa jadi kapalnya benar-benar tidak berangkat. Bisa jadi bantuan tertahan. Bisa jadi pemulihan terlambat. Dan bisa jadi, tidak ada yang tahu. Begitu laporan sampai kepadanya, Purbaya langsung mengambil keputusan. Tidak pakai rapat panjang, tidak pakai birokrasi berlapis, cukai dibebaskan, kapal langsung jalan, bencana bisa ditangani, keputusan cepat, keputusan tepat. Tapi pertanyaannya bukan di situ. Pertanyaan sebenarnya adalah, kenapa harus menunggu Menteri Keuangan turun tangan dulu? Bagaimana dengan kasus serupa yang tidak viral? Yang tidak disorot media, yang tidak dibahas di rapat DPR. Berapa banyak bantuan yang mungkin tertahan karena aturan yang kaku? Inilah wajah birokrasi kita yang jarang dibicarakan. Aturan dibuat rapi, prosedur lengkap, tapi tidak fleksibel. Bencana tidak datang dengan jadwal, air tidak menunggu regulasi. Tanah longsor tidak menunggu surat izin, tapi sistem kita tetap berjalan, seolah semua dalam kondisi normal. Padahal dalam bencana, setiap jam itu nyawa, setiap hari itu penderitaan. Namun yang diminta sistem adalah dokumen, klarifikasi, dan hitungan biaya. Korban bencana tidak butuh kwitansi, mereka butuh pertolongan.
Purbaya bahkan sampai meminta Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, untuk melaporkan jika menemukan kendala serupa di lapangan. Ia menegaskan, kalau orang mau bantu saja dipajaki, itu keterlaluan. Kata keterlaluan itu penting, karena itu bukan sekadar emosi. Itu tanda bahwa ada yang salah secara struktural. Jika seorang menteri sudah mengatakan aturan itu keterlaluan, maka masalahnya bukan pada orang, tapi pada sistem. Mari kita jujur, negara kita tidak kekurangan aturan, kita kelebihan aturan. Yang kita kekurangan adalah empati, diskresi, dan keberanian mengambil keputusan cepat. Bantuan kemanusiaan seharusnya punya jalur khusus. Jalur darurat, jalur yang tidak bisa diperlambat oleh administrasi. Karena kalau bantuan saja diperlakukan seperti proyek, maka negara sedang lupa untuk siapa ia dibentuk. Hari ini, kapal itu berangkat, masalah terlihat selesai. Tapi besok, bencana lain bisa datang. Dan pertanyaannya masih sama. Apakah kita akan selalu menunggu? Pejabat bingung dulu, menunggu viral dulu, menunggu kritik dulu, atau akhirnya kita belajar bahwa dalam keadaan darurat, aturan harus melayani kemanusiaan, bukan sebaliknya. Karena negara yang besar, bukan negara yang paling rapi administrasinya, tapi negara yang paling cepat menolong rakyatnya saat mereka paling membutuhkan. Dalam situasi darurat, aturan seharusnya menjadi jalan keluar, bukan tembok penghalang. Ketika kapal bantuan nyaris berhenti karena pajak, yang dipertanyakan bukan angka, melainkan nurani. Karena negara dibentuk bukan hanya untuk mengatur, tetapi untuk hadir saat rakyatnya paling membutuhkan.